Satbrimob Polda Metro Jaya. A. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar 1. Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 4 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi: anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah janji jabatan dan atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Junto, setiap pejabat Polri dalam etika kenegaraan wajib menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan, ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena melanggar sumpah janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah janji jabatan dan atau kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, junto setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib menaati dan menghormati norma hukum. B. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Sanksi bersifat etika, yaitu A. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. B. Kewajiban pelanggar meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. 2. Sanksi administratif, yaitu A. Penempatan pada tempat khusus selama 20 hari terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2025 sampai dengan 17 September tahun 2025 di ruang Pasus Biro Propos di Propam Polri. B. Mutasi bersifat demosi selama 7 tahun sesuai dengan sisa masa dinas pelanggar di institusi Polri. Demikian putusan sidang komisi ini dibuat dan sebagai tanda sahnya selanjutnya ditandatangani oleh para anggota komisi pada hari tanggal tersebut di atas. Wakil Ketua Komisi selaku Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri, Kombes Pol Heri Setiawan SIK MH, anggota AKBP Endang Werdeningsih SH MH, anggota AKBP Christian Tonato SOS MH. Apakah saudara menerima atau banding? Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang mulia Ketua Pimpinan Sidang Etik Polri, izinkan kami mengajukan dan mengizinkan perkenanan kami untuk menyampaikan curahan hati. Terima kasih yang mulia. Kami sudah melaksanakan tugas menjadi anggota Polri selama 28 tahun. Selama ini kami tidak pernah melakukan tindak pidana ataupun sidang disiplin ataupun sidang kode etik. Kami memiliki 1 istri dan 2 anak. Yang pertama sedang kuliah, yang kedua memiliki keterbatasan mental, dan tentunya keduanya adalah membutuhkan kasih sayang dan membutuhkan biaya
untuk kuliah maupun kelangsungan hidup keluarga kami. Kami memohon kepada pimpinan Polri, sekiranya dapat memberikan waktu kepada kami untuk menyelesaikan tugas pengabdian ini kepada Polri hingga sampai pensiun. Karena kami tidak punya penghasilan lain, Yang Mulia. Kami hanya mengandalkan gaji tugas Polri, Yang Mulia. Tidak ada penghasilan lain, Yang Mulia. Jiwa kami Tribrata, Yang Mulia. Jiwa kami Tribrata untuk melindungi, melayani, dan melayani masyarakat, Yang Mulia. Tidak ada niat sedikit pun kami, Yang Mulia, untuk mencederai, apalagi sampai menghilangkan nyawa, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia, harapan kami pimpinan Polri dapat mengabulkan yang kami inginkan, Yang Mulia. Dengan kejadian yang viral atas nama pribadi dan keluarga, dengan lubuk hati yang paling dalam, kami mohon kepada orang tua almarhum Afwan Kurniawan dapat membukakan maaf karena kejadian tersebut. Saya sebagai Bayangkara Brimob, Bayangkara Polri hanya menjalankan tugas perintah pimpinan, bukan kemauan diri sendiri, namun hanya melaksanakan tugas dari pimpinan. Dengan sidang Kepolri hari ini, saya akan berkoordinasi dengan istri dan anak saya untuk langkah selanjutnya. Izin sekali lagi, Yang Mulia, saya tekankan bahwa saya sebagai Tribrata Polri, insanku adalah Tribrata, Yang Mulia, tidak pernah berniat dari sejak saya dilantik hingga hari ini menjadi Bayangkara Polri sejati. Tidak ada niat dan tidak pernah tersirat dalam hati saya melukai ataupun menghilangkan nyawa orang lain. Karena tertanam diri kami ini adalah Tribrata, melindungi dan melayani masyarakat. Terima kasih, Yang Mulia, atas perkenan waktunya kami menyampaikan curahan hati ini. Terima kasih, Yang Mulia. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah semuanya, kita doakan semua. Baik, penuntut silakan bawa pelanggar ke ruang persidangan. Tugas terhadap pelanggar dibawa keluar ruang sidang. Siap, maju, jalan. Henti, gerak, teruskan. Terus.
Pelanggar siap dibawa keluar ruang sidang. Laporan selesai. Terima kasih. Sopir Rantis Brimob yang menabrak Afan Kurniawan dihukum demosi 7 tahun dalam sidang etik hari ini. Demosi artinya penurunan pangkat selama 7 tahun sampai Bribka Rohmat ini purna tugas. Jadi sisa masa tugas sebelum pensiunnya 7 tahun dihukum demosi oleh Ketua Majelis Sidang Etik hari ini. Tadi setelah sidang dilakukan, setelah putusan dibacakan, Bribka Rohmat menyampaikan ingin adanya keringanan, artinya mohon maaf kepada korban, kepada keluarga Afan Kurniawan dan meminta ia tidak didemosi 7 tahun karena sudah 28 tahun jadi anggota Polri, tapi mekanismenya memang apakah menerima atau banding nanti harus disampaikan secara resmi. Bribka Rohmat ini jadi salah satu yang diputus melanggar etik atas meninggalnya Afan Kurniawan. Melanggar etiknya karena dianggap tidak sesuai dengan prosedur dalam penanganan unjuk rasa pada saat ia membawa rantis atau kendaraan taktis saat demo lalu. Akhir Agustus lalu. Dan sebelumnya juga dalam sidang kemarin, atasan dari Bribka Rohmat, yakni Kompol Kosmas Kajugae, diberikan sanksi lebih berat, yakni pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Baik Kompol Kosmas maupun Bribka Rohmat, selain dikenakan sanksi etik tadi untuk Kompol Kosmas Kajugae PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat, sementara Bribka Rohmat diberikan demosi atau penurunan pangkat selama 7 tahun, juga ditempatkan di penempatan khusus atau patsus mulai Agustus lalu hingga September. Dan selain Bribka Rohmat dan juga kemarin Kompol Kosmas Kajugae, akan ada 5 anggota Brimob lain yang akan menjalani sidang etik. Majelis Sidang Etik Polri ini menjatuhkan sanksi terhadap anggota Brimob yang terlibat dalam tewasnya Afan Kurniawan ditabrak kendaraan taktis atau rantis Brimob pada saat demonstrasi akhir Agustus lalu. Sebelumnya Kompol Kosmas, atasan dari Bribka Rohmat yang baru saja tadi dijatuhi demosi 7 tahun, adalah Komandan Batalion Resimen 4 Korps Brimob Polri. Sebelumnya sudah resmi dipecat dari Polri karena pelanggaran etik berat. Dan dalam sidang etik ini saudara tidak hanya melibatkan Polri, tapi juga dilibatkan pihak eksternal, yakni Kompolnas. Breaking News Kompas TV masih akan kembali usai jeda. Balik kanan, gerak. Maju, jalan. Silakan duduk. Baris, baris. Masih single? Hari gini double dong. Top Mochaccino, double shot pertama dalam saset. Espressonya double, tambah coklat dan susu. Top Mochaccino, enaknya doubleicious. Move on to Top Mochaccino double shot dari Wings Food. Biar ngumpul makin seru, yuk bikin masakan yang pasti diseru. Wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial dari kedelai hitam dan gula aren terbaik. Semur lidahku, bikin lidah auto party. Menggoda. Aduh sama cumi kecap tante. Caramelize. Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Looks good kan? Taste good. Aromanya sedap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste beyond good dari Wings Food.
Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Torabika cappuccino dulu guys. Kopinya berasa. Tapi nggak pahit ya? Gak cuma itu, sekarang gratis sama Mama. Torabika cappuccino tahu aja, ngopi enaknya sambil ngemil. Beli Torabika cappuccino. Gratis mana manggis? Lawan ketombe dengan Zinc Cool Booster baru. Deo Active Scalp Technology lawan 3 jenis ketombe. Boost sensasi dingin with glacier water and mint. Zinc Cool Booster, ketombe no worries. Lion. Kopi tubruknya asli, susunya creamy. Pas paduannya. Ini rasa pemersatu bangsa. Top Coffee Susu. Kopinya orang Indonesia. Dari Wings Food. Ada promo spesial. Beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch, gratis toples serbaguna. Yuk koleksi toples sebanyak-banyaknya. Ada 8 resep baru Chef Bilgos juga. Bisa masak spesial setiap hari. Beli kecap sedap kedelai hitam spesial dari Wings Food. Floridina, nomor 1 freshnya, nomor 1 funnya. Bulir jeruknya asli, lebih banyak. Coco Beats-nya cuy-cuy, dapat segernya, dapat funnya. Floridina, nomor 1 fun, asli jeruknya, asli bulirnya. Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA, ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Le Mineral. Torabika cappuccino dulu guys. Kopinya berasa. Tapi nggak pahit ya? Gak cuma itu, sekarang gratis sama Mama. Torabika cappuccino tahu aja, ngopi enaknya sambil ngemil. Beli Torabika cappuccino. Gratis mana manggis? Yuk bikin masakan yang pasti diserbu. Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Bikin lidah auto pati. Cumi kecap nih. Wilgos Approved Specialisius. Looks good kan? Taste good. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Lengkapi referensi Anda dengan update berita terpilih. Halo selamat malam saudara, Anda menyaksikan Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, sebagaimana kemarin sudah dilakukan sidang Komisi Kode Etik dan saat ini dilanjutkan, dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman masih terus memantau perkembangannya dan juga bisa memberikan sekaligus menginformasikan kepada seluruh publik dengan adanya kegiatan Kode Etik Profesi kali ini, yang tentunya sekali lagi kita sama-sama berempati khususnya kepada keluarga dari almarhum Saudara Afan. Rekan-rekan, hari ini tetap intens melibatkan dari pengawas eksternal. Dalam hal ini ada Kompolnas terus mengikuti dalam proses sidang Komisi Kode Etik ini. Untuk hari ini saya juga didampingi dengan beberapa komisioner dari Kompolnas, dan saya akan menyampaikan kegiatan kita pada hari ini. Sidang KKEP atas nama terduga Bribka Rohmat NRP 75
060818 jabatan Bamin Silok Batalion D Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya. Teman-teman, sidang dilaksanakan pada hari ini Kamis tanggal 4 September 2025 dimulai sejak pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat pada pagi ini sampai dengan pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di ruang sidang Divpropam Polri, Gedung TNCC, lantai 1 Mabes Polri. Adapun untuk ketua dan anggota komisi sidang KKEP hari ini, yang pertama selaku ketua komisi adalah Brigadir Jenderal Polisi Agus Wijayanto SH MH, Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi Divpropam Polri. Yang kedua selaku wakil ketua Kombes Pol Heri Setiawan SIK MH, Kabak Binetika Prowadprof Divpropam Polri. Sebagai anggota komisi terdiri dari 3. Pertama, Komisaris Besar Polisi Yudi Wiono SIK, Auditor Kepolisian Madya tingkat 3, Itwil 5 Itwasum Polri. Anggota komisi kedua, Ajun Komisaris Besar Polisi Endang Werdiningsih SHMH, Kasubag Kode Etik Bak Binetika Prowadprof Divpropam Polri. Dan anggota komisi ketiga, Ajun Komisaris Besar Polisi Christian Tonato Esos MH, Kasubit Provos Bitpropam Korprimob Polri. Adapun pada sidang kode etik hari ini dihadiri oleh beberapa saksi. Yang pertama adalah Aibda MR, Bribtu DS, dan Bribda M, dan Baraka Y, dan Baraka JEB. Adapun hasil dari sidang komisi, terduga pelanggar dinyatakan dalam wujud perbuatan telah bertindak secara tidak profesional dalam penanganan aksi unjuk rasa sekira pada tanggal 28 Agustus 2025 di wilayah Jakarta sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa atas nama saudara Afan. Kemudian terkait pasal yang dilanggar dalam sidang komisi kode etik ini, yang pertama persangkaan terduga pelanggar melanggar pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, Jonto pasal 4 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri. B atau yang kedua, persangkaan terduga pelanggar melanggar pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, Jonto pasal 5 ayat 1 huruf C Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri. C. Persangkaan terduga pelanggar juga melanggar pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, Jonto pasal 8 huruf C angka 1 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri. Dalam keputusan sidang komisi kode etik Polri, yang pertama sanksi etika, yaitu yang pertama dari sanksi etika A, perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. B, kewajiban pelanggar meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri.
kedua dalam sanksi administratif berupa A. Penempatan dalam tempat khusus selama 20 hari terhitung mulai tanggal 29 Agustus sampai dengan 17 September 2025 di ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri. B. Mutasi bersifat demosi selama 7 tahun sesuai dengan sisa masa dinas pelanggar di institusi Polri. Kemudian atas putusan tersebut, rekan-rekan tadi juga telah mendengar yang bersangkutan mempertimbangkan untuk berpikir terlebih dahulu. Itu yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan untuk kegiatan pada sidang Komisi Kode Etik hari ini. Saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya, namun saya berikan kesempatan kepada Kompolnas terlebih dahulu untuk menyampaikan. Terima kasih. Referensi Anda dengan update berita terpilih. Halo selamat malam saudara, Anda menyaksikan Kompas Malam. Serta perkembangan peristiwa penting di tanah air dan mancanegara. Tenda penjual makanan dan panggung, porak-poranda diterjang angin kencang. Ikuti Kompas